Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jadi untuk malam ini kita akan memasuki materi. Bentar ya, saya admit dulu. Jadi untuk pemateri ini ya, mata kuliah pengantar manajemen. Bentar, saya tampilkan dulu. Jadi untuk capaian pembelajaran di lulusan mata kuliah pengantar manajemen, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk dapat memahami konsep dari manajerial, dan yang kedua, mahasiswa dapat memahami kepemimpinan sehingga dapat dijadikan konsep berpikir produktif dan bijaksana. Mahasiswa dapat memahami berwawasan luas serta memiliki karakter yang bagus di dunia kerja. Dan untuk kontrak pembelajaran kita selama 1 semester, yang pertama pastinya kita akan membahas silabus dan kontrak kuliah, di mana di pertama kali pertemuan kita harus membentuk suatu kelompok untuk mempresentasikan tugas. Kita lanjut. Dan untuk metode pembelajaran kita, di sini ada kuliah tutorial. Di situ saya ambil 40%, dan untuk respon terhadap pembahasan saya ambil 20%, dan diskusi dalam kelas saya ambil 20%. Terus untuk tugas mandiri ini ya, untuk pendalaman suatu materi, ini presentasi nilainya adalah 20%. Terus untuk evaluasi saya ambil dari kehadiran dalam perkuliahan, itu saya beri nilai 15%, dan keaktifan diskusi dan tugas itu 20%. Dan semakin mahasiswa untuk mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan, itu akan mendapatkan nilai plus. Dan tugas mandiri atau kelompok di sini 25%. Dan nilai akhir ujian saya ambil 40%. Oke, seperti di kelas-kelas sebelumnya, tata tertib juga sama. Yang pertama, ini 30 menit setelah dosen masuk kelas, mahasiswa tidak diperkenankan masuk. Terus yang kedua, mahasiswa tidak diperkenankan ngobrol di dalam kelas kecuali mendiskusikan materi ajar. Terus mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan handphone di dalam kelas. Dan yang keempat, mahasiswa yang bisa mengikuti ujian adalah mahasiswa yang aktif kuliah minimal 70% dari jumlah pertemuan yang ada. Jadi kehadiran mahasiswa itu juga dituntut untuk evaluasi. Dan yang terakhir, mengumpulkan tugas yang melebihi batas waktu yang ditentukan, nilai akan dikurangi atau diberikan 0. Tapi itu juga ada toleransinya. Ketika mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas, atau ada alasan lagi, Pak takut salah, ya, jangan takut salah untuk mengerjakan tugas. Yang penting kerjakan tugas apa adanya, dikumpulkan.
jangan sampai tidak mengumpulkan tugas, itu yang salah. Oke, jadi untuk ini ya, kita lanjut masuk ke materi. Jadi materi minggu ini adalah perkembangan ilmu manajemen. Jadi capaian dari pembelajaran materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sejarah manajemen dan filosofi dari manajemen. Manajemen di sini adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan menurut Mary Parker, ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Terus menurut Ricky, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Di mana efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan sementara. Dan efisien di sini berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Nah, di mana manajer itu ada seorang anggota organisasi yang memadukan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan pekerjaan orang lain. Jadi di mana manajer di sini ada manajer puncak, manajer menengah, manajer lini pertama, dan karyawan non manajerial. Nah, saya pengen tahu, ya ini kan rata-rata mahasiswa di sini kan kuliah malam atau mahasiswa sambil kuliah sambil kerja. Nah, contoh dari karyawan non manajerial itu apa salah satunya? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Saya beri contoh, salah satunya adalah operator dari teknik ini ya, teknisi mesin. Untuk yang lain kira-kira apa? Monggo silakan dijawab. Untuk karyawan non manajerial. Nah. Santai ya, nggak usah tegang. Jadi salah satu contoh untuk ini ya, karyawan non manajerial adalah seperti staf akuntansi. Nah, terus apalagi kira-kira? Operator. Nah, operator kan banyak sekali. Operator apa kira-kira? Operator produksi. Nah, terus apa lagi? Yang online bisa jawab yang online? Grab Pak, salah satunya. Salah satunya operator Grab. Oke, boleh. Selain itu apa lagi? Yang online. Oke, jadi itu tadi yang sudah disebutkan salah satu contoh karyawan non manajerial. Jadi di sini ada manajerial ini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Ini ya. Di sini ada fungsi dari manajer menengah. Di sini untuk memberi informasi, ini ya, memberi informasi dari manajer lini pertama ke manajer puncak. Nah, itu gambaran salah satu ini ya dari manajer. Oke, selanjutnya lagi. Secara umum, perkembangan teori manajemen itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama manajemen klasik, yang kedua manajemen ilmiah, terus yang ketiga manajemen hubungan manusiawi, terus yang keempat manajemen modern atau sampai sekarang. Oke, lanjut lagi.
dalam peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen, seperti contohnya adalah piramida di Mesir, terus yang di negara Cina itu ada tembok Cina, dan yang ada di negara kita adalah Candi Borobudur. Jadi peninggalan fisik tersebut itu menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan teradap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Jadi bukti-bukti tersebut dapat dilihat bagaimana orang-orang terdahulu telah sudah menerapkan namanya manajemen. Jadi kata manajemen ini berasal dari bahasa Italia yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manix, yang berarti kepemilikan kuda. Dan bahasa Prancis ini juga mengadopsi kata dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Dari teori manajemen klasik, di sini variabel yang harus diperhatikan dalam manajemen klasik dalam rangka meningkatkan produktivitas. Yang pertama, pentingnya peran manajer. Terus yang kedua, pemanfaatan dan pengangkatan tenaga kerja. Yang ketiga, tanggung jawab kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir, iklim kondusif. Nah, secara ilmuwan, manajemen baru terumuskan kurang lebih di abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Tokoh manajemen klasik yang bernama Robert Owen ini pada tahun 1771 sampai 1858. Robert Owen bisa dinamakan SDM dan kesejahteraan pekerja. Terus di tahun 1792 sampai 1871 Charles telah menemukan efisiensi dalam proses produksi. Dari Robert Owen menurut Robert Owen, peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Nah, dimulai pada awal tahun 1800-an sebagai manajer pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Dia mendirikan perumahan atau tempat tinggal yang lebih baik, mendirikan toko yang mana pekerjanya tidak kesusahan dan dapat membeli kebutuhan dengan harga murah. Dan yang ketiga, mengurangi jam kerja dari 15 jam menjadi 10,5 jam atau 10,5 jam. Dan yang terakhir, menolak pekerja di bawah umur 10 tahun. Dan dan yang kedua tadi Charles ini adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat pada bidang manajemen. Tanggung jawab khusus sesuai dengan spesialisasinya. Ini menurut gagasan dari Charles. Dengan metodenya atau metode kuantitatifnya, beliau percaya bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Produksi naik biaya, operasi turun. Dan yang kedua, pembagian kerja. Dengan ini
kerja atau operasi pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Dengan cara semacam ini pula, training bisa dilakukan dengan lebih mudah. Terus yang terakhir, menurut ini ya, metode yang dikeluarkan oleh Charles, dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, maka pekerjaan akan semakin terampil dan berarti semakin efisien. Di sini ada teori manajemen secara ilmiah. Di era ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Town, Frederick, ini ya, Frederick Winslow Taylor, Frederick Huxley, dan Harrington Emerson. Jadi manajemen ilmiah dipopulerkan oleh Frederick dalam bukunya pada tahun 1911. Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah sebagai penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi beberapa penulis seperti Stephen Robin menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun salah satu lahirnya teori manajemen modern. Dan teori manajemen ilmiah di sini ada Frederick, Henry, Frank B, dan Lillian N. Gibbert. Manajemen ilmiah bagian dari perspektif manajemen klasik yang menekankan pekerjaan dan praktik manajemen yang berbasis ilmiah sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Di sini ini ya yang menurut gagasan dari Frederick tadi, Taylor memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan. Berikutnya, manajemen Taylor didasarkan pada langkah atau prinsip sebagai berikut. Mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan, untuk menggantikan pikiran yang didasari tanpa ilmu, terus memilih karyawan secara ilmiah, dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang ditentukan pada langkah pertama. Terus yang ketiga, mengawasi karyawan secara ilmiah untuk memastikan mereka mengikuti metode yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Menurut ini ya, Bapak Taylor di sini bisa dinamakan Bapak Manajemen Ilmiah. Keputusan harus didasari dengan konsep atau pembelajaran, dan tradisi lama harus diganti dengan prosedur yang tepat dan dirumuskan setelah berbagai situasi dipelajari secara tunggal. Pergerakan peralatan dan urutan yang tepat, serta membuat sistem insentif berdasarkan target akan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Dan ini adalah ilustrasi dari Bapak Taylor. Ini semisal ada pekerja A, B, dan C, di mana A memiliki kemampuan mengerjakan 20 unit atau di atas standar, maka upah yang diberi adalah atau upah yang diterima sebesar 25 unit dikali 2000.
maka bisa dibilang totalnya 50.000. Terus yang kedua, memiliki kemampuan pengerjaan hanya sebesar atau sebanyak 20 unit atau di bawah standar. Maka upah yang diterima semisal 20 unit dikali 1.750. Jadi ini ya, jumlah rupiah dari yang A yang di atas standar itu tidak ini ya, jauh sedikit harganya. Jadi sebesar dari yang B ini dapat apa yang diterima, upah yang diterima 20 unit dikali 1.750. Jadi jauh lebih sedikit karena yang dihasilkan adalah di bawah standar. Terus yang ketiga, karena pengerjaan sebanyak 24 unit atau sesuai. Jadi ini ya, dengan standar maka upah yang diterima 24 unit. 24 unit. Berarti karena yang dikerjakan yang dari pekerja C ini sesuai dengan yang ditentukan, berarti sama dengan A, cuman bedanya jumlahnya. Yang di A adalah 25, yang di C adalah 24. Jumlahnya 24 dikali 2.000 rupiah. Itu adalah ilustrasi dari tadi Bapak Taylor. Di sini menurut ini ya, Henry melakukan perbaikan suatu metode sistem penggajian Taylor. Nah, menurut Henry, metode tersebut itu kurang memotivasi kerja atau kurang memotivasi karyawan di suatu pabrik atau di suatu perusahaan. Jadi sistem pengawasan diterapkan sebagai upaya untuk memacu semangat kerja karyawan. Nah, di samping itu Gunn atau Bapak Henry L. Gunn juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang awalnya itu adalah merupakan ide dari Owen. Gunn kemudian populer dan digunakan untuk perencanaan atau mencatat schedule pekerjaan tertentu. Nah, ini adalah contoh schedule yang sudah diperbaiki oleh Gunn. Oke. Lanjut lagi, ada Frank B. dan Lillian N. Gilbert. Jadi di sini menurut Frank, pergerakan yang dapat dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Jadi semangat kerja akan naik karena bermanfaat secara fisik pada karyawan. Terus menurut Lillian, memberikan kontribusi pada lapangan psikologi industri dan manajemen personalia. Beliau percaya bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu pekerja mencapai potensi penuhnya sebagai seorang manusia. Nah, jadi kedua Frank dan Lillian di sini mengembangkan rencana promosi menjadi 3 tahap. Yang pertama, menyiapkan promosi, melatih calon penggantinya, dan yang ketiga, melakukan pekerjaan. Di sini menurut metode tersebut, seorang pekerja akan bekerja seperti biasa sambil menyiapkan promosi karir dan melatih calon penggantinya.
Dengan demikian, pekerja akan menjadi pelaksana, pelajar, yaitu menyiapkan karir yang lebih tinggi, dan pengajar dalam arti mengajari calon pengganti. Nah, ini ada perspektif sumber daya manusia. Di sini ada dua teori menurut Douglas. Teori X di sini bisa disebutkan adalah seorang pemalas, senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab, ambisi yang kecil. Terus ini diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Dalam bekerja, para pekerja harus terus diawasi dan dan perlu diancam. Terus menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Di sini ada teori X dan selanjutnya ada teori Y. Jadi kebalikan ya dari teori X. Jadi yang teori Y di sini adalah kerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari. Dan selanjutnya, bekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat. Terus memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, memiliki kepandaian serta memahami tanggung jawab. Dan yang terakhir, prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Di sini ada konsep manajemen organisasi. Di sini ada tradisional dan modern. Jadi konsep manajemen organisasi menurut ini ya, pada zaman tradisional di sini mantap, stabil, ada tidak luas, dan modern luas, terus berfokus pada kerja, pekerjaan berdasarkan jabatan, berorientasi individu, pekerjaan tetap, berorientasi perintah, manajer membuat keputusan, terus berorientasi peraturan, gugus kerja relatif, seragam, hari kerja ditetapkan, hubungan bersifat hierarki. Dan ini ya, manajemen organisasi yang modern. Di situ dinamis, luas, berfokus pada keterampilan, pekerjaan yang harus diselesaikan, berorientasi pada tim bukan individu lagi. Terus pekerjaan sementara, karena modern ini ya, pada zaman modern ini semua karyawan setiap masuk perusahaan itu diikat dengan kontrak. Terus yang selanjutnya di sini berorientasi pada keterlibatan, pekerjaan berpartisipasi, berorientasi pelanggan, gugus kerja berakam, dan selanjutnya hari kerja tidak dibatasi waktu, hubungan bersifat lateral dan jaringan, dan yang terakhir bekerja dimanapun dan kapanpun. Nah, terima kasih. Jadi pemaparan tadi adalah materi ini ya, terakhir dari hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.